A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD expertise. Kita akan membahas bagaimana untuk membuat klinik ataupun praktik dokter mempunyai sisa uang di setiap akhir bulannya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah membuat budgeting bulanan sesuai template ini. Template-nya akan saya berikan secara free, silahkan di download di description. Jadi budgeting bulanan ini tujuannya adalah untuk memaksa klinik atau praktek dokter kita memiliki sisa EBITDA atau earning before interest, tax, and depreciation. Untuk cash flow operasional kita cukup mengandalkan dari sini untuk perhitungan atau sistemnya. Nanti untuk pajak, depresiasi bisa dihitung di bawahnya setelah ada sisa uang atau target ini telah tercapai. Yang pertama ini ada kolom revenue atau pendapatan. Ini nanti yang diisi adalah kotak-kotak berwarna ungunya sesuai angka atau pendapatan kita per bulan. Jadi misalkan Januari dapat 10 juta atau 100 juta atau 1 miliar per bulan untuk sebuah klinik dan praktek dokter. Ini diisi langsung angka rupiahnya, let's say 50 juta ya per bulan. 50 juta. Nah, kemudian di bawahnya adalah kolom-kolom untuk expenses atau pengeluaran HPP, jasa medis, cost of service, wages atau gaji, biaya operasional, utilities, maintenance, ini opportunity cost. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah HPP. HPP adalah biaya harga pokok penjualan atau biaya dasarnya seperti obat, kemudian ada bahan BMHP, jadi untuk kebutuhan farmasi. Ini dimasukkan di kolom warna biru. Kita coba untuk membuat 40%. Ini bisa dirubah standarnya sesuai dengan karakter klinik atau praktek dokternya. Jadi misalkan kita mau targetkannya hanya 30% dari total revenue. Ini semuanya dari total revenue, jadi nyangkut di sini. Ini untuk memaksa klinik atau praktek dokter kita itu tersistem, terpola. Jadi tidak semau-maunya mengeluarkan pendapatan. Kenapa? Nanti di akhir bulan itu bingung, kok EBITDA tidak ada uang sisanya. Kenapa? Ya karena tidak diatur di setiap bulannya kepada pos-pos pengeluarannya. Let's say kita taruh 30%, maka ini yang seharusnya adalah 15 juta dari 50 juta. Nah, yang kotak ungunya yang diisi adalah real dari pengeluaran klinik atau praktek dokter kita. Let's say misalkan pengeluarannya itu sampai 20 juta. 2, 3. Nah, ini sudah melebihi dari target yang kita pasang untuk expensesnya. Expensesnya itu 30%, harusnya segini, ini selisihnya ada 10%. Nanti langsung otomatis di sini. Isi evaluasinya kenapa belanja HPP-nya itu terlalu tinggi. Oh, ternyata tidak pakai rencana, jadi langsung beli tanpa ada perencanaan, tanpa ada formulariumnya misalkan. Atau ini memang untuk penyediaan stoknya atau stok opnamnya masih buruk, masih tidak terlalu bagus. Selanjutnya adalah cost of service atau jasa medis dokter dan jasa medis perawat. Kalau misalkan jasa medisnya itu dipisah hanya untuk dokter, nanti yang untuk perawat taruh di wages atau gaji. Nah, ini ditulis realnya berapa yang sedang berjalan. Kita coba targetkan 30% untuk setiap bulannya, tidak melebihi dari 30% dari revenue-nya untuk biaya jasa medisnya. Kita masukkan, ternyata itu habisnya 15 juta, contoh saja pas, jadi 15 juta sesuai dengan targetnya. Bawahnya adalah wages, gaji untuk perawat, untuk bidan, untuk cleaning service, satpam dan sebagainya. Kita targetkan 10 juta, contoh saja. Ternyata tidak cukup, kita taruh 15%. 15% masih oke. Nanti di kolom warna ungunya dimasukkan di sini berapa. Habisnya 10 juta. Ininya 20%, ini masih ada selisihnya.
masih ada selisihnya sebesar 2.500.000. Biaya operasional pun sama diisi. Kita target standarnya untuk sebuah klinik ataupun praktek dokter 5%, jadi tidak melebihi dari 2.500.000. Kita isi, ternyata biaya operasionalnya habis 3 juta. Habis 3 juta masih ada selisih 500.000 ya. Ini terlewat dari situ. Yang utilitiesnya 3%, jadi ininya harusnya segini sampai ke bawah, maka akan kita terlihat sisa EBITDA-nya berapa. Ini untuk memaksa. Ini format ini bisa ditaruh sebagai Google Sheet, jadi pegawai di klinik ataupun di praktek dokter itu bisa menggunakannya di manapun ketika bekerja, membuka Google Sheet tersebut, dan akan memaksa klinik atau praktek dokter kita itu menghasilkan EBITDA. Jangan sampai setiap bulan sudah mengeluarkan, sudah beroperasional kok, tapi duitnya tidak terasa atau tidak terlihat. Kenapa? Karena perencanaannya tidak di awal bulan, tapi mendadakan sambil jalan. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan. Terima kasih.